calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas kelas 026. Saya Dini Permatasari dari SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dan rekan Saya Ana Noviani dari SD Negeri 3 Karangkemiri. Dan saya Surya Manggala Utama dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah baik. Kalau Bu Ana bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Nah ini Ibu, sebelum kita melakukan coaching ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini. Baik. Jadi pada hari ini coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tilta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut itu nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari koasnya. Nah, jangan lupa juga ini yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan nanti yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan konfirmasi di Bu. Ya. Nah, pada konfirmasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik, kalau sepaham saya kompetensi yang akan dikembangkan itu ada 3 Ibu. Yang pertama ada present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi gitu? Untuk spesifik yang ingin saya pilih adalah ini dulu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot ke si coachingnya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, begitu? Ya, berarti indikatornya nanti bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada coachee sehingga dia itu bisa menemukan permasalahan yang dihadapinya. Oh ya, demikian dulu ya Bu ya, pra observasi kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coachee, dan semoga tujuan dari coaching yang Ibu sampaikan ini dapat tercapai dengan baik. Ya, amin. Amin. Terima kasih ya Bu. Nanti silahkan dilanjutkan. Ya. Baik Pak Surya, senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak pada siang hari ini nih. Iya, saya juga senang ketemu ini nih. Ada tujuan apa nih Pak Surya mau bertemu? Jadi saya ketemu Bu Yuni itu sebenarnya ada sesuatu yang mau saya ceritakan ke Bu Yuni gitu. Mungkin saya boleh meminta waktunya Bu Yuni mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit gitu untuk menceritakan hal yang sedang saya hadapi sebenarnya gitu. Boleh, kebetulan saya juga punya waktu nih lumayan ya antara 10 sampai 15 menit untuk kita berdiskusi bersama. Iya. Kalau dari prolog yang Pak Surya sampaikan tadi sepertinya Bapak punya kendala ya, tentang apa itu kendalanya Pak? Iya, sebenarnya ada hal yang sedang dihadapi di sekolah saya sebenarnya gitu. Iya. Terkait dengan siswa yang suka membuang sampah sembarangan gitu, di mana mereka kadang itu menaruh sampah semua mereka sendiri. Misal contohnya seperti ini, ketika mereka jajan itu di bawah kelas, kemudian mungkin ketika gurunya sudah datang, jam istirahat sudah habis, gurunya datang, mereka jajannya belum selesai, terus kemudian mereka menyimpan bekas jajannya, sampah di plastik atau kertas bekas
wadah jajan itu dilaci gitu. Iya. Jadi kemudian, nah yang saya sayangkan kemudian mungkin lupa atau mereka memang malas gitu. Jadi mereka tinggalkan saja gitu sampah itu dilaci. Jadi memang apa namanya, ini hal yang cukup jadi permasalahan gitu di sekolah saya gitu Bu Yuni. Baik, sebenarnya memang untuk beberapa tahun ini masalah sampah memang banyak sekali dihadapi oleh banyak orang ya, termasuk Pak Surya juga. Nah, kira-kira kalau dari tujuan diskusi kita nanti mau ke arah yang seperti apa nih tentang sampahnya, Pak? Ya, saya sih setelah obrolan kita, mungkin tujuannya dari obrolan ini nantinya saya bisa menemukan apa namanya solusi dari permasalahan ini, atau mungkin saya bisa menemukan rencana-rencana atau langkah-langkah yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Baik, nanti kita berdiskusi bersama ya Pak terkait untuk solusi yang bisa dihadapi oleh Pak Surya. Nah, dengan kasus yang saya dengarkan tadi ada siswa yang kurang tertib ya membuang sampahnya, bahkan ada yang sampai lupa belum dibuang itu sampahnya ya. Kalau dalam skala prioritas nih antara 1 sampai 10 itu kan berarti untuk yang sudah sangat tertib ya membuang sampah. Nah, untuk kasusnya Pak Surya berarti masih berada di nomor berapa Pak? Menurut saya sih masih berada di nomor 6 itu ya. Iya. Berarti masih jauh dari rentan 10 ya Pak ya? Iya, memang jauh dari harapan mungkin ya. Berarti untuk mencapai ke angka 10 kan kurang beberapa poin nih Pak. Berarti kira-kira ada tidak sih strategi yang ingin Pak Surya lakukan untuk mencapai angka 10 tersebut? Iya, saya sih sudah memikirkan apa yang namanya rencana atau mungkin strategi gitu, dengan menerapkan hal ini mengenai apa namanya kebersihan lingkungan itu ke dalam pembelajaran P5 gitu. Seperti yang kita ketahui apa namanya mengenai gaya hidup berkelanjutan, di mana dalam P5 ini nantinya saya akan membahas mengenai kebersihan lingkungan, otomatis fokusnya pada sampah, bagaimana memilah sampah gitu, kemudian atau mungkin nantinya bisa melakukan recycle atau daur ulang sampah menjadi hal-hal yang atau menjadi barang-barang bernilai jual gitu mungkin, atau kalau tidak bernilai jual ya paling tidak siswa bisa membuat karya yang bahan dasarnya itu dari sampah. Itu mungkin yang terfikirkan oleh saya gitu. Baik, berarti menarik sekali ya ide dari Pak Surya ini, ada tentang kegiatan P5, kemudian pemilahan sampah gitu ya. Nah, dari beberapa pilihan alternatif yang Pak Surya sampaikan, kira-kira ada tidak nih prioritas pilihan kegiatan yang akan dilakukan? Ya sebenarnya itu nantinya dalam P5 ini mengenai gaya hidup berkelanjutan tentang kebersihan lingkungan ini ada rangkaian kegiatan yang akan dilakukan siswa, di mana urutannya yang pertama mereka harus mempelajari bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan gitu, mereka mempelajari itu, kemudian bisa nanti dilanjutkan dengan membuat poster, di mana yang poster itu memiliki tema tentang kebersihan lingkungan, kemudian bisa ditempel di kelas atau di mading sekolah. Paling tidak poster itu nantinya bisa mengingatkan mereka mengenai bagaimana hidup dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian selain membuat poster, nanti dilanjutkan dengan siswa juga mempelajari bagaimana memilah sampah, mungkin sampah yang bisa didaur ulang atau sampah yang tidak bisa didaur ulang. Dan kemudian nantinya mungkin bisa juga selain memilah sampah, membuat bank sampah, di mana bank sampah itu nantinya ada sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang, kemudian anak juga bisa membuat karya, mungkin membuat baju dari bekas sampah plastik, atau membuat hal lain yang bahan dasarnya sampah lainnya gitu. Dalam fokus saya, kegiatan P5 ini punya rangkaian yang nantinya siswa itu akan menghasilkan karya lewat sampah daur ulang, yang nantinya mungkin bisa dipamerkan di gelar karya P5 gitu.
Ini rangkaian kegiatannya sudah sangat luar biasa ya, apalagi dengan ide-idenya Pak Surya nih. Nah, untuk ide yang luar biasa ini kan pasti tidak bisa sendirian ya, butuh rekan yang membantu Pak Surya. Ada nggak sih pilihan rekan yang mungkin bisa membantu menyukseskan kegiatan Pak Surya ini? Iya, dalam apa namanya, dalam merencanakan hal ini, yang jelas saya juga berkonsultasi dengan rekan sejawat. Itu kaitannya dengan apa namanya, bagaimana nantinya kegiatan B5 ini bisa terlaksana. Kemudian selain dengan rekan sejawat, saya juga otomatis berkonsultasi dengan kepala sekolah dan wakil bagian kurikulum. Nantinya bagaimana, apakah kegiatan ini bisa terlaksana atau tidak. Kemudian selain itu nantinya juga apa namanya, saya mencoba membuat modul supaya bisa digunakan oleh guru-guru pengajar P5, supaya dalam membimbing P5 kaitannya dengan tema ini, tema kebersihan lingkungan, mereka juga bisa mengambil peran dalam kegiatan ini gitu. Baik, untuk ilmunya kan sudah sangat menarik ya, apalagi melibatkan ada rekan sejawat, kemudian ada juga peran manajemen gitu ya. Kalau saya gambarkan sih sudah ada apa ya, penjelasan yang sangat runtut ya. Nah, misal nih dalam semua kegiatan kan terkadang ada hambatan nih yang Pak Surya alami. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana ini? Iya, seperti yang Ibu disampaikan, dalam membuat apa namanya, dalam melaksanakan rencana ini memang pastinya ada hambatan gitu ya. Seperti mungkin dalam pembuatan modul, nantinya bagaimana modul ini bisa apa namanya, bisa dilaksanakan atau tidak. Otomatis untuk mengatasi hambatan ini yang saya lakukan jelas berkonsultasi dengan semua warga sekolah itu, karena kaitannya nggak cuma kebersihan di kelas, jadi kebersihan di lingkungan sekolah juga dalam hal ini juga diperhatikan. Jadi yang jelas untuk mengatasi hambatan nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya nantinya bisa bersama-sama untuk mengatasi hambatan dan juga melaksanakan kegiatan ini gitu. Iya, baik. Jadi intinya ini sudah ada gambaran hambatan sama alternatif ya. Berarti intinya adalah adanya kolaborasi dari semua warga sekolah ya Pak ya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini bisa dilaksanakan dalam berapa lama ya jangka waktunya Pak? Iya, saya pengennya sih secepatnya gitu, secepatnya bisa terlaksana. Cuma memang harus dalam mengusulkan kegiatan P5 ini memang harus dikonsultasikan dengan kepala sekolah dan wakil kepala bagian kurikulum. Jadi memang saya juga secepatnya akan membuat modul yang nantinya akan saya serahkan, saya konsultasikan dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan dalam jangka waktu dekat bisa terlaksana. Semoga untuk upaya dalam penertiban sampahnya bisa berjalan dengan baik ya Pak, sesuai dengan rencana yang sudah Pak Surya sampaikan. Nah, tidak terasa nih ternyata dari obrolan kita, ternyata Pak Surya bisa memberikan jawaban sendiri ya untuk permasalahan yang Pak Surya hadapi. Nah, kira-kira ada tidak sih kendala lain yang ingin Pak Surya diskusikan dengan saya? Kendala lain itu tidak ada sih, mungkin memang yang paling terasa gitu karena saya di kelas memang terkait kebersihan lingkungan di sekolah saya gitu. Baik, berarti dari Pak Surya sudah cukup ya untuk menangani kasusnya ya Pak? Iya. Iya ya sudah. Berarti nanti saya tunggu untuk eksekusinya ya Pak Surya. Semoga nanti kita bisa bertemu di rentan berapa ini ya? 1 bulan apa 2 bulan nih Pak? Biar kita bisa diskusi untuk progres dari kegiatan Pak Surya. Ya mungkin 2 bulan karena memang kalau pelaksanaan P5 kan cukup panjang itu. Ya. Baik, saya sudah tidak sabar nih Pak Surya untuk melihat hasil dari pengembangan terhadap siswanya ya dengan sampahnya.
ya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Berarti kebetulan juga ini waktunya sudah hampir habis Pak Surya ya. Jadi sekian dari saya, nanti kita bisa obrolkan di pertemuan berikutnya ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Yuni karena sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan cerita saya gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Ana. Wah, sudah melakukan coaching? Sudah tadi Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang pertama. Bu Yuni, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Kalau yang saya rasakan sih tadi sudah menggunakan alur tirta Ibu seperti menganalisis tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian selain itu juga saya sudah berupaya untuk menghadirkan sepenuhnya ya, sehingga coach itu bisa menyampaikan kendala yang dirasakan. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk menggunakan pertanyaan berbobot sehingga dalam proses identifikasi masalahnya si poci bisa menemukan sendiri permasalahan yang sedang dihadapi. Oke Bu, menurut saya sebagai observer nih, tadi proses coaching itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur tirta, dan juga tadi Bu Yuni itu kan sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Surya, sehingga tadi Pak Surya itu bisa menemukan solusinya dari permasalahannya si Pak Surya ini, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan Bu Yuni? Iya, kalau untuk evaluasi bisa saya lakukan dengan mendengarkan lebih aktif lagi apa ya Bu, karena dia ada beberapa yang kurang konsentrasi sehingga harus lebih fokus lagi dengan topik masalah yang sedang dihadapi oleh si coach tadi. Wah, sudah baik sekali ini Bu Yuni ini. Aduh, selamatlah ya Bu Yuni, semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Ana. Hanya itu yang disampaikan Bu Yuni. Sekali lagi terima kasih, selamat dan semangat. Ya, terima kasih juga sudah mengobservasi saya ya Bu.